Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan nilai X dari persamaan kuadrat atau menentukan variabel di sini ketika diketahui soalnya adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat sendiri itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ketika A-nya ini sama dengan 1 di sini, atau koefisien dari X kuadrat itu 1, X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini kita bisa faktorkan menjadi seperti ini. Nah, ini tuh katakan ini P, di sini tuh Q. Nah, P dan Q itu didapat dari mana? Yang dikalikan atau P kali Q maksudnya itu ya. Itu sama dengan yang C. Kemudian kalau ditambahkan, berarti yang P ditambah Q, itu hasilnya adalah B. Nah, kita praktekkan ini. X kuadrat minus 9. Ganti. X kuadrat minus 9 sama dengan 0. Nah, ini itu berarti A-nya 1. B-nya itu koefisien dari X. Karena X-nya nggak ada, yang ada X kuadrat ya. X-nya nggak ada, berarti B sama dengan 0. C sama dengan negatif 9 atau minus 9. Nah, cari yang dikali, itu dia hasilnya adalah min 9, yang C, sama kayak ini, yang dikali, itu yang C, atau min 9. Yang ditambahkan, dia itu adalah yang B. B-nya berapa? B-nya 0. Nah, dua angka, ketika dikali min 9, ditambahkan itu, ditambahkan 0, berarti plus 3 sama negatif 3. Karena 9 perkalian dari 9 itu kan 1 kali 9 sama 3 kali 3, 9. Nah, kalau min 9, satunya itu 3, satunya itu min 3. Ini adalah min 9, kemudian atau 1 kali min 9, min 1 kali 9. Kalau bingung gini, min 9 itu bisa 1 kali min 9, bisa min 1 kali 9, bisa min 3 dikali 3, atau 3 kali min 3 sama aja. Nah, ini. Berarti terus bagaimana? Dari sini hasilnya begini. Nah, satunya dia plus 3, satunya dia min 3. Sehingga menjadi X plus 3 sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0. Jadi ini X sama dengan min 3, satunya X sama dengan 3. Plus 3 ke sini jadi min 3, min 3 ke kanan jadinya 3. Ini jawabannya. Kenapa kok nggak pindah ruas langsung? Nah, misalkan ada yang pertanyaan seperti itu. Kenapa kok tidak dipindah ruas langsung? Kalau dipindah ruas langsung, ini saya hapus ya. Nah, kalau dipindah ruas langsung, ini yang penting tahu ya, P dikali Q, C, kemudian yang ditambah itu B. Yang dikalikan itu C, yang ditambahkan itu adalah yang B. Itu nanti salahnya ditanda kalau misalkan dipindah langsung. Maksudnya bagaimana? X kuadrat min 9. Nah, X kuadrat sama dengan 9, min 9 ke sini gitu ya. Akar 9 sama dengan 3. Nah, kurang. Seharusnya jawabannya ada min 3-nya. Tidak hanya 3, tapi min 3 juga masuk. Nah, biar jawabannya benar, di sini ada plus minus. Jadi, X sama dengan plus 3 atau X sama dengan min 3. Seperti itu. Tapi kalau menggunakan cara ini juga boleh. Cara yang biru ini boleh, atau cara yang merah ini juga boleh. Tapi harus plus min. Kenapa? Karena aljabar negatif dikuadratkan, min 3 dikuadratkan itu juga positif. Min 3 kuadrat itu juga hasilnya 9. Jadi tidak hanya 3 kuadrat. Yang nomor 2 ini sama ya. X kuadrat min 49 sama dengan 0. A-nya 1, B sama dengan 0, gak ada X-nya. C sama dengan min 49. Nah, di sini. Yang dikali itu hasilnya adalah min 49 atau C, yang ditambahkan adalah B 0. Nah, dua angka yang dikalikan dia min 49, jumlahkan 0 berapa? Plus 7 dan min 7. Jadi dari sini berubah menjadi X plus 7 sama X min 7 sama dengan 0. Awalnya ini kosongan. Nah, awalnya kosongan. Nah, setelah ditemukan bahwa yang dikalikan min 49, yang ditambahkan 0 itu 7 sama min 7, maka di sini diisi plus 7 sama min
7. Sehingga menjadi X plus 7 sama dengan 0 atau X min 7 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 7. Satunya X sama dengan 7. Ini masih mudah karena angkanya seperti ini. Nah, untuk nomor 3 baru B-nya angka. B-nya itu ada angkanya. Tapi ini saya hapus dulu ya. Caranya hampir sama dengan yang nomor 1 sama nomor 2. Ketika A-nya itu 1, maksudnya E kuadrat itu depannya nggak ada angkanya, berarti koefisiennya adalah 1. Kemudian ada B, kemudian ada C, maka seperti tadi difaktorkannya. Yang dikalikan itu adalah C, saya ulang lagi, yang dikalikan itu adalah C, kemudian yang ditambah itu adalah B. Dengan ABC itu A koefisien dari X kuadrat, koefisien itu apa sih? Angka yang berada di depan variabel yang dimaksud. Nah ini. Yang nomor 3. X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. A itu koefisien dari X kuadrat. Berarti A-nya 1. B-nya sama dengan ini. Nggak ada angkanya. Berarti juga 1. C sama dengan negatif 6. Yang dikalikan itu hasilnya adalah C yaitu min 6. Yang ditambahkan itu adalah 1. Berapakah itu? Nah, kalau misalkan bingung, ya min 6 kita data. Min 6 itu perkaliannya adalah 1 dikali min 6. Itu adalah min 6. Min 1 dikali 6 itu juga min 6. Min 2 dikali 3 sama 2 dikali min 3. Ini juga hasilnya min 6. Sekarang yang ditambahkan hasilnya 1. Ini kalau ditambahkan hasilnya min 5. Kalau ditambah 1 tambah min 6, min 5. Kalau yang ini ditambahkan hasilnya 5. Min 2 ditambah 3 hasilnya 1. Nah ini dia jawabannya. Yang ini ditambahkan hasilnya min 1. 2 ditambah min 3 itu min 1. Berarti yang hasilnya 1 itu ini. Nah berarti min 2 dan 3. Nih. Terus bagaimana? Ya dari sini kan menjadi gini. Nah ini sama dengan 0. Satunya min 2, satunya 3. 3 itu positif berarti plus 3. Nah berarti X min 2 sama dengan 0. Atau bisa begini juga, X plus 3 sama dengan 0. Dari sini berarti X sama dengan 2. Yang dari sini X sama dengan min 3. Jadi jawabannya adalah 2 atau min 3. Untuk yang nomor 3. Yang nomor 4 praktek lagi ya, biar lebih mudah. X kuadrat. Ganti dulu aja. Yang nomor 4, X kuadrat plus X, min 2X. Min 2X, ini ya, min 24 sama dengan 0. A-nya 1, ini. B-nya sama dengan min 2, C sama dengan min 24. Nah, begitu. Ini B, ini C. Nah, yang dikali itu adalah C. C-nya berapa? Min 24. Yang ditambah itu B, yaitu min 2. Berapa yang dikali itu dia min 24, yang ditambahkan 2. Kalau bingung mencarinya, ya menggunakan sama kayak ini tadi. Kita data satu persatu. Dari min 24, perkalian yang menghasilkan min 24. Kita data. Yang pertama, 1 kali min 24, otomatis ya. Kemudian yang kedua, ganti yang min 1 kali 24. 2 kali min 12 itu juga min 24. Atau min 2 dikali 12 juga sama. 3 dikali min 8. Atau min 3 dikali 8 itu juga min 24. Atau taruh sini ya. 4 dikali min 6. Satunya dia 6 dikali min 4. Atau min 4 atau saya balik ini ya. 4 dulu aja. Atau min 4 dikalikan dengan 6. Min 4. Nah, kita jumlahkan. Ini jumlahnya min 23. Ini jumlahnya 23. Maksudnya min 1 tambah 24 itu 23. Atau yang ini 2 ditambah min 12 itu min 10. Ini ya min 10. Kemudian ini min 2 plus 12 itu 10 positif. 3 min 8 min 5. Min 3 plus 8 itu 5. 4 min 6 itu min 2. Kemudian min 4 plus 6 itu 2 positif. Nah, yang menghasilkan min 2 di sini ketika dijumlahkan adalah yang ini. Nah, ini dia.
Berarti sama dengan 4 dikali dengan min 6. Dikali 4 dan min 6. Ketika dia dikali hasilnya min 24, dijumlahkan dia hasilnya min 2. Maka dari sini, ini ya difaktorkan begini. Nah, isinya dia plus 4, satunya min 6. Sehingga menjadi X plus 4 sama dengan 0, atau X min 6 sama dengan 0. Ini X sama dengan min 4, ini X sama dengan 6. Min 6 ke kanan, jadinya positif, plus 4 ke kanan, jadinya min 4. Nah, mudah kan? Satu lagi, biar lebih tambah paham lagi. Ini saya hapus untuk menjawab pertanyaan. Jadi yang pertama yang dikuasai itu harus tahu atau bisa mampu menganalisis A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Itu syaratnya harus begitu. Nah, harus tahu dulu. Kalau sudah tahu, cari dua bilangan yang dikalikan itu C. Sedangkan bilangan itu ketika ditambahkan itu hasilnya adalah B. Ini ya, X kuadrat min 7X plus 12. Sama dengan 0. Berarti dari sini A sama dengan 1, B sama dengan min 7, C sama dengan 12. Ini ya. Dua bilangan ketika dikalikan dia hasilnya 12 positif, ketika ditambahkan dia min 7. Nah, terus bagaimana ini? Ya, caranya sama kayak ini. Kita tulis di mana ini enaknya? Kita geser bentar. Kita tulis di sini misalkan. 12 positif ya. 12 itu 1 kali 12. 2 kali 6. 3 kali 4. Atau sama-sama negatif, min 1 kali min 12. Kemudian min 2 dikalikan min 6. Atau min 3 dikalikan min 4. Kali ini ditambahkan, 1 tambah 12 itu 13, 2 tambah 6 itu 8, 3 tambah 4 itu 7, min 1 ditambah min 12 itu min 13, min 2 ditambah min 6 itu min 8, min 3 sama min 4 itu hasilnya dia adalah min 7. Nah, ini yang kita cari. Nah, berarti jawabannya adalah min 3 dan min 4. Berarti dari sini ketika memfaktorkan, nah saya geser lagi. Sama dengan 0 itu adalah min 3 ini sama min 4. Berarti X min 3 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 3, satunya atau X sama dengan 4. Nah, caranya seperti itu untuk memfaktorkan persamaan kuadrat. Adapun misalkan tidak bisa difaktorkan, ada namanya kuadrat sempurna. Ada juga namanya menggunakan rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tapi itu untuk pertemuan berikutnya. Atau di video saya yang lain juga sudah ada. Oke, dari sini misalkan ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Jika ada yang mau dibuatkan videonya, nanti saya buatkan videonya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.